What happened? Kenapa banyak cowok jadi menggemuk badannya setelah memasuki hubungan romansa, entah itu pacaran atau pernikahan? Gue gak bilang semua cowok, tapi sebagian besar, dan lu pasti udah sering denger juga pria jadi gemuk setelah menikah, atau nyaksin langsung saudara, temen, kenalan, rekan yang sebelumnya dia ini berat badannya normal, ideal. Terus setelah 2, 3, 4 tahunan pacaran atau menikah, badannya jadi membengkak. Kalau kata orang kita bilang artinya si cowok bahagia, nyaman. Ini bener, gara-gara kenyamanan lah. Tapi gue ngerasa nyaman itu jawaban yang ibaratnya ada di level permukaan banget. Penting juga buat kita menyelami lebih dalam, mencari tahu hal-hal yang ngebikin kondisi nyaman itu tercipta. Dan dari situ jadi gampang buat cowok untuk jadi membengkak badannya. Gue yakin juga lu udah sering banget denger alasan klasik dari para pria yang udah nikah pas ditanyain kenapa kok bisa gemuk. Soalnya bini gue ngidam ini itu, tapi gak dihabisin makannya. Ya karena sayang takut mubazir, gue habisin lah setiap makanan yang disisain sama bini. Menurut gue ada opsi lain selain lu makan itu makanan sisaan bini, yang mana sebenarnya lu udah tahu kalau tetap ngelakuin ini berat badan bakal nambah. Bisa dibagiin ke bocil yang lagi pada main di depan rumah, atau ke saudara pengemis di jalanan yang lagi kelaparan. Kalau lu emang pengen ngejaga berat badan setelah menikah, terus dihadapin sama peristiwa makanan bini gak habis, tapi lu tetap makan itu makanan meskipun lu tahu konsekuensinya adalah berat badan naik, ini sorry to say, lu sama aja belum punya self control yang kuat. Lu mengkambing hitamkan bini sih lagian gak habis makannya, dimana sebenarnya kesalahan ada di lu yang at the end lu makan juga, padahal ada opsi lain. Lu tahu kalau makan itu bakal naikin berat badan tapi tetap lu lakuin. That's why, that's the problem my friend. Tapi beda cerita kalau lu gak peduli soal menjaga berat badan. Gue pengen ikutan mengembang juga kayak istri yang mengembang juga karena hamil. Ya silakan abisin setiap makanan sisaan bini, karena ini bakal ngebantu banget lu untuk mencapai misi naikin berat badan secepat mungkin. Nah itu tadi salah satu contoh, sekalian gue kasih komentar dikit. Sekarang kita ngomongin soal yang kimia-kimia, yaitu hormon. Hormon tervital bagi kaum pria, testosteron, dan pengaruhnya ke proses penggemukan seorang cowok pas dia memasuki hubungan romansa, baik pacaran atau pernikahan. So, berdasarkan studi ilmiah yang sudah teruji dari Harvard, menyimpulkan bahwa pria yang terikat di romantic relationship, hubungan pacaran atau pernikahan, rata-rata punya kadar hormon testosteron yang 21% lebih rendah dibanding pria yang enggak terikat di hubungan romansa, aka single jomblo. Berarti dari penemuan ini kita bisa nyimpulin kalau cowok itu lebih manly, lebih maskulin kalau dia statusnya adalah single atau menjomblo. Buat lo yang selama ini belum begitu ngeh sama fungsi hormon testosteron itu apa buat cowok yang mungkin selama ini nganggapnya sebagai hormon S3, KS yang mempengaruhi libido atau hawa nafsu, hormon testosteron itu lebih dari itu, bro. Hormon testosteron itu ibaratnya, kalau dalam istilah gue, sumber energi kehidupan buat pria. Testosteron membuat pikiran lo jadi lebih tajam, percaya diri, mood positif, gampang naikin massa otot, tulang kuat. Secara overall lu jadi lebih bergairah, punya ambisi, banyak energi dibanding ketika hormon testosteron lu rendah. Makanya kalau lihat banyak banget meme tentang low testosterone man versus high testosterone man, dan itu true. Itulah perbedaan antara cowok yang punya hormon testosteron rendah sama yang tinggi. Nah jadi kalau kita ngubungin sama penelitian sebelumnya, pria yang terikat di romantic relationship itu rata-rata punya kadar hormon testosteron yang 21% lebih rendah dibanding yang single. Berarti make sense dong kenapa cowok yang udah nyaman di suatu hubungan percintaan itu rentan menjadi gemuk. Ya karena faktor rendahnya hormon testosteron itu sendiri, dimana salah satu dampak ketika testosteron lu rendah yaitu badan lu jadi gampang banget buat menggemuk karena metabolisme badan turun. Yang harus lu ketahui juga, ada hormon lainnya di tubuh yang juga bangkit pas lu udah jadi bucin di hubungan percintaan, yaitu hormon oksitosin namanya. Hormon bonding yang ngebuat lu attach dan nyaman ke pasangan lo. Sebenarnya ini hormon kalau mengacu sama studi ilmiah juga malah ngebantu kita buat nurunin berat badan. Dan mungkin ini pendapat pribadi gue ya, by the way, ini hormon jadi penyeimbang, nahan gitu biar kita gemuknya nggak terlalu over efek dari turunnya testosteron tadi. Hey, sebelum kita lanjut, buat lo yang belum tahu, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO. Terutama buat lo yang mau terbebas dari kebiasaan kotor ini, yang pengen sehari-hari pikirannya jernih, jadi lebih semangat buat ngelakuin hal yang sulit dan gak terganggu sama hasrat buat ngelakuin PMO. Gue pengen lo klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Ebook ini gue jamin bakal ngasih lo ilmu yang gak bakal lo temuin dimanapun. Link ada di deskripsi.
Oke, udah cukup ngebahas kimia-kimiaan, sekarang kita fokus ke perilaku seorang cowok itu sendiri ketika dia pacaran, jadi bucin, atau jadi suami pas di pernikahan. Gue juga udah sempat bahas di video ini, ketika lo memasuki hubungan percintaan di mana lo dituntut untuk komit ke pasangan 24/7, artinya di sini ada adjustment terhadap habit atau lifestyle yang lo jalanin di keseharian. Karena lo cowok, so lo dituntut buat berkorban demi nyenengin doi dan menjaga keutuhan relationship. Misalnya aslinya lu orangnya nggak suka jajan-jajanan manis, tapi sejak jadian sama cewek akhirnya lu terpengaruh, terpaksa pura-pura suka jajan-jajanan manis juga demi supaya doi seneng. Gara-gara ini asupan kalori tanpa sadar naik, efeknya berat badan ikutan naik. Atau contoh kedua, misalnya sebelum pacaran lu aktif banget orangnya, olahraga seminggu 3 kali, lari, renang, futsal, basket, terus lu jadian sama seorang cewek, terus pacar lu ini enggak happy karena lu terlalu sibuk olahraga terus, dia ngambek, tantrum, minta diperhatiin lebih sering lagi. Jiwa lelaki lu pun tersentuh dan lu menurutinya atas nama cinta. Akhirnya olahraga lu tinggalin, lu lebih sering jalan sama doi, jajan, bikin konten mukbang sama doi karena doi suka mukbang, dan lu harus ikutin kemauan doi terus. Endingnya apa? Lu jadi gemuk karena yang bikin lu kurus dulu adalah habit olahraga yang lu rutinin sebelum jadian. Gue yakin banget lu pasti ngerasain sendiri perbedaan lifestyle yang lu punya pas sekarang lagi pacaran dibandingin dulu ketika masih menjomblo. Positif atau enggaknya itu lagi-lagi subjektif, tergantung tujuan lu pacaran buat apa. Kalau ternyata kasusnya lu sekarang malah jadi langsing, jadi good looking setelah jadian sama cewek di mana sebelumnya lu obesitas, tidak atraktif, subhanallah, congratulations, artinya lu telah menemukan bidadari dalam hidup lu. Karena sumpah langka banget cewek yang ngasih pengaruh positif ke kehidupan seorang cowok. Kurang lengkap rasanya kalau kita nggak ngebahas soal solusi. Jadi langkah apa yang bisa lu terapin supaya lu tetap bisa ngejaga berat badan biar nggak mengembang di tengah status in relationship, pacaran atau menikah yang lagi lu jalanin. Menurut gua solusi yang paling masuk akal adalah set boundaries, netapin batasan. Prioritize yourself first di dalam suatu hubungan menurut gua adalah sah-sah aja. Kalau lo menjalin hubungan sama cewek yang belum dewasa, mungkin respon dia bakal tantrum, ngambek, drama banget, pokoknya bikin sakit kepala. Tapi biasanya cewek yang udah dewasa, yang pola pikirnya mateng, ngerti kok soal ini. Tapi balik lagi, cewek yang kayak gini biasanya langka, susah dicari. That's why carilah cewek yang beauty secara internal yang paling penting. Jangan tertipu sama luarannya. Misalnya kayak contoh yang tadi udah sempat kita bahas, lu yang sebelumnya gak suka jajan-jajanan manis, terpengaruh jadi terpaksa ikutan makan ini jajanan gara-gara pacar lu suka sama ini jajanan. Lu nambah kalori yang sebenarnya nggak perlu. Seminggu 2-3 kali lu lakuin, jangan heran kalau tiba-tiba di akhir bulan lu naik berat badan. Ngeset boundaries artinya lu berkata tidak terlepas dari gimana respon tantrum pacar lo. Lu tetap teguh sama pendirian karena lu nggak pengen naik berat badan. Jajan-jajanan manis bikin lu naik berat badan, sesimpel itu. Terus kalau putus gimana bang? Ya cari lagi cewek lain yang nggak suka jajan-jajanan juga kayak lu. Kelar kan? Kalau yang udah nikah, istri lagi hamil ngidam ini itu tapi nggak dihabisin, lu tetap punya opsi lain kok biar itu makanan nggak mubazir meski bukan lu yang ngabisin. Bisa dikasih ke tetangga, saudara, ada pengemis mungkin yang datang ke rumah, lu kasih aja. Malah bagus kan, lu dapat pahala. Berat badan lu terjaga juga. Gak ada yang dirugiin di sini. Jadi please jangan playing victim nyalain orang lain, lu jadi gemuk gara-garanya. Seandainya dari awal lu bisa set boundaries, punya prinsip, ngerti medan, lu bisa banget meminimalisir pembengkakan yang terjadi pas lu menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita. Gimana kalau lo terbantu sama kontennya? Please like dan juga share. Subscribe juga buat lo yang belum subscribe channel ini. Gue juga nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO permanen, sebuah bacaan wajib buat lo yang pengen berhenti, pengen bersih total dari kebiasaan kotor PMO yang selama ini merenggut jiwa lo. Gue juga ngadain konsultasi one on one melalui video call atau email. Lo bisa cek link di deskripsi untuk cara apply-nya. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya.